United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Charlie McNeil akan bertahan di Manchester United setelah dipanggil kembali dari Stevenage. Striker Manchester United Charlie McNeil telah dipanggil kembali dari masa peminjamannya di klub League One Stevenage. Stevenage juga telah mengkonfirmasi kembalinya Charlie McNeil ke Manchester United. McNeil jarang mendapatkan kesempatan bermain meski sempat mencetak sebuah gol di periode awal masa peminjamannya. McNeil diperkirakan akan segera dipinjamkan kembali ke klub lain. Namun Manchester Evening News kini mendengar bahwa dia akan bertahan di Old Trafford selama sisa musim ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut bergabung dengan Stevenage selama musim panas dan mencetak gol pada debutnya melawan Leyton Orient, tetapi dia hanya membuat 2 penampilan lagi. United kini telah memutuskan untuk mempertahankan McNeil selama sisa musim ini dan dia akan tersedia untuk tampil di pertandingan Liga Premier 2. Ada juga kemungkinan McNeil bisa tampil di tim utama dengan Erik ten Hag kekurangan striker di skuadnya. Anthony Martial telah absen selama 4 minggu karena sakit, menyisakan Rasmus Højlund sebagai satu-satunya penyerang tengah yang tersedia. Dengan kembali ke United, McNeil memiliki peluang untuk mengesankan Erik ten Hag seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho sebelumnya. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah dia mampu melakukan hal tersebut. Sudah pecah telur, legenda Arsenal yakin Rasmus Højlund bakal semakin ganas. Sebuah dukungan yang diberikan Ian Wright kepada Rasmus Højlund. Dia percaya striker muda Manchester United itu akan semakin tajam di sisa musim kali ini. 2 bulan terakhir Højlund menjadi sorotan di Premier League. Ini disebabkan sang striker gagal mencetak 1 pun gol di IPL semenjak bergabung dengan Setan Merah. Penantian Højlund akan mencetak gol perdananya di IPL yang terjawab di laga Boxing Day. Dia berhasil mencetak gol ke gawang Aston Villa dan membawa Manchester United memenangkan laga di Old Trafford tersebut. Ian Wright mengaku lega melihat Højlund mencetak gol perdananya untuk Manchester United. "Saya benar-benar senang melihatnya mencetak gol itu," ungkap Ian Wright. Wright menyebut bahwa gol ke gawang Aston Villa itu akan menjadi pembeda bagi Højlund. Dia percaya sang striker bisa bermain lepas setelah kesulitan mencetak gol sebelumnya. Højlund masih berusia 20 tahun dan dia bermain di salah satu periode terburuk Manchester United sepanjang sejarah. Dia pemain 20 tahun yang dibeli dengan harga yang mahal dan dia mendapatkan tekanan berat karena tidak mencetak gol. Ketika dia mencetak gol itu, Anda bisa merasakan emosinya. Ada rasa lega yang memancar dari dirinya dan saya rasa keluarganya juga menangis melihat gol itu. Saya pribadi juga benar-benar senang melihatnya mencetak gol itu, ungkap Ian Wright. Lebih lanjut, Wright menyebut bahwa Højlund punya performa yang tajam sebagai striker. Dia yakin jika United bisa memberikan suplai bola yang lebih bagus untuknya, maka Højlund bakal semakin menggila. Jika Anda lihat, Højlund mencetak gol itu di area yang sempit. Itu bukan posisi yang mudah untuk mencetak gol, namun dia berhasil mencetak gol itu. Ketika dia diberikan bola, maka dia bisa mencetak gol. Jadi tugas pemain United lainnya adalah memberikan bola kepadanya dan dia akan menyelesaikannya menjadi gol, ungkap Ian Wright. Mantan pelatih Manchester United diprediksi oleh pakar untuk menggantikan Erik ten Hag. Saat ini Anda akan kesulitan untuk memberikan jawaban pasti dari pendukung United tentang apakah mereka mengharapkan Erik ten Hag untuk tetap berada di Manchester United ketika musim ini berakhir pada bulan Mei. Menjelang paruh kedua musim ini, United masih duduk di posisi ke-8 dalam tabel Liga Premier Inggris, tersingkir dari Piala Carabao Cup dan sepenuhnya keluar dari zona Eropa. Mereka telah mengalami 14 kekalahan sejauh ini dan masing-masingnya kini memecahkan rekor yang tidak diinginkan. Erik ten Hag kini telah menghabiskan sekitar 407 juta pounds untuk membeli pemain baru sejak masa jabatannya dimulai. Hanya tertinggal di belakang Chelsea di bawah Todd Boehly dalam hal uang yang dihabiskan di divisi teratas Liga Inggris. Sehingga para penggemar tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mendapatkan dukungan finansial. Oleh sebab itu tidak terlalu berlebihan untuk mempertanyakan berakhirnya masa jabatannya lebih awal. Mantan pelatih Manchester United Kieran McKenna diperkirakan akan menggantikan Erik ten Hag di Manchester United jika pemain Belanda itu dibebas tugaskan. Berbicara di podcast It's All Kicking Off, Chris Sutton menjelaskan mengapa dia yakin bos Ipswich Town Kieran McKenna bisa menyelesaikan pekerjaannya di Old Trafford. Di nomor 3, Kieran McKenna, "Saya penggemar Norwich, tetapi ada rasa kagum atas pekerjaan yang telah dilakukannya.
Promosi musim lalu, mereka telah terbang tinggi musim ini, tetapi mereka mungkin beruntung bisa mempertahankannya karena klub-klub besar mungkin sedang mencari dan berpikir mereka menginginkan bagian dari dirinya seperti Manchester United, ungkap Chris Sutton. Potensi kedatangan Dan Unsworth ke Manchester United dinilai cukup terbuka. Banyak rumor yang beredar di industri bahwa Manchester United semakin yakin jika sang direktur olahraga cukup tertarik dengan proyek yang ada di Manchester United. Untuk saat ini tidak ada indikasi yang menyebutkan jika Dan Unsworth tidak bahagia di Newcastle. Tetapi dengan besarnya proyek yang ada di Manchester United dan level kebebasan yang akan dia dapatkan di sana, membuat prospek kepindahan terlihat cukup terbuka. Erik ten Hag mendapatkan 2 tambahan pemain lagi. Fans Manchester United mungkin akan bergembira mendengar kabar terbaru ini. Sebelumnya saat Erik ten Hag diminta tanggapannya tentang bursa transfer musim dingin, dia mengatakan bahwa dia akan mendapatkan 5 atau 6 pemain ke dalam tim utama. Namun sang pelatih juga menegaskan bahwa pemain yang dia maksud adalah pemain lama yang telah absen dalam banyak pertandingan karena cedera. Kini kabar terbarunya, Erik ten Hag telah mendapatkan 2 pemainnya kembali. Duo Manchester United, Casemiro dan Lisandro Martinez telah kembali berlatih penuh di Carrington. Kedua pemain asal Amerika Selatan ini telah meningkatkan pemulihan cedera mereka masing-masing musim ini. Dan ini akan menjadi dorongan besar bagi tim asuhan Erik ten Hag karena mereka berdua akan segera bisa bermain lagi. Martinez yang berusia 25 tahun belum pernah bermain untuk United sejak kekalahan di Liga Champions dari Bayern Munchen pada 20 September. Sementara itu Casemiro tidak bisa diturunkan sejak mengalami cedera saat pertandingan Piala Carabao Cup melawan Newcastle United pada awal November. Pertandingan Piala FA melawan Wigan Athletic pada Senin malam akan menjadi pertandingan United berikutnya, dan itu mungkin terjadi terlalu dini bagi Martinez dan Casemiro untuk kembali. Namun ada kemungkinan mereka bisa kembali untuk pertandingan Liga melawan Tottenham Hotspur. Kehilangan Martinez mengalami kerugian besar di lini pertahanan, dan sudah jelas bahwa pengalaman Casemiro telah hilang di lini tengah. Ini akan menguntungkan pemain muda seperti Kobbie Mainoo ketika mereka kembali ke dalam tim. Carlo Ancelotti memberikan pembaruan tentang transfer utama Manchester United. Real Madrid tidak akan melakukan pendekatan formal untuk Rafael Varane bulan ini, meskipun banyak laporan yang menyebutkan bahwa pemain Prancis itu bisa kembali ke mantan klubnya tersebut. Raksasa Spanyol itu terpaksa mengatasi absennya trio Thibaut Courtois, Eder Militao dan juga David Alaba yang absen, yang semuanya menderita kemunduran jangka panjang karena cedera ligamen anterior. Keluarnya Alaba terjadi pada pertengahan bulan Desember, dan mengingat dekatnya jendela transfer Januari menimbulkan spekulasi bahwa Madrid akan mendapatkan bala bantuan sesegera mungkin di bursa transfer Januari. Di tengah berkurangnya waktu bermain dan berkurangnya peran Rafael Varane di Old Trafford dalam beberapa bulan terakhir, dia dianggap sebagai target potensial bagi Carlo Ancelotti dan juga Real Madrid. Namun sang pelatih kini telah mengeluarkan pernyataan pasti bahwa Real Madrid tidak akan merekrut bek tengah musim dingin ini dengan mengatakan melalui persnya baru-baru ini, "Saat ini kami tidak mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah lainnya. Kami kekurangan pemain penting, tetapi kami punya 2 pemain lain yang kami yakini, Nacho Fernandes dan Antonio Rudiger, dan juga 2 lainnya yang bisa bermain di sana. Jadi saat ini kami tidak mempertimbangkan penandatanganan baru. Saya akan mengulanginya sendiri. Ya, kami tidak akan menandatanganinya," ungkap Carlo Ancelotti. Rafael Varane yang berusia 30 tahun akhir-akhir ini tampil lebih banyak karena cedera yang dialami oleh Harry Maguire dan Victor Lindelof. Pemenang Liga Champions 4 kali itu telah bermitra dengan sesama pemain veteran seperti Jonny Evans dalam periode yang penuh gejolak bagi Manchester United. Meskipun masih harus dilihat apakah dia akan mempertahankan tempatnya di starting 11 ketika pemain yang absen saat ini kembali bermain. Kontraknya sendiri akan berakhir pada akhir musim ini, dan United memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya selama 1 tahun itu, yang berarti dia bebas untuk berbicara dengan klub asing mulai sekarang mengenai potensi kepindahannya di musim panas.